Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, untuk kali ini saya akan coba sharing pengalaman ini dengan tema mengapa setelah melakukan bore up atau ganti seker baru tapi masih timbul gejala ngebul pada motor itu sendiri. Oke, di sini kita akan coba analisa dan berbagi kepada teman-teman tips dan triknya, di mana kita harus menganalisa posisi atau bentuk dari seker ini, dimana seker tersebut atau seker pada suatu motor itu bentuknya tidak bulat melingkar bundar keser, tapi sedikit oval, yaitu melonjong ke atas dan ke bawah. Ini kalau dilihat dari belakang, sisi belakang ini kelihatan melengkungnya itu ovalnya ke atas dan tidak bundar-bundar amat, depan juga. Oke, pertanyaannya adalah mengapa bisa timbul ngebul atau keluarnya asap tipis setelah melakukan coulter atau oversize atau bore up. Oke, sebelum melanjutkan ke inti, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, kelebihan rezeki yang baik dan barokah. Dan saya doakan teman-teman ya di sana, saya doakan semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, rezeki yang baik dan barokah pula, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita bahas inti permasalahan mengapa setelah melakukan oversize itu keadaan timbul ngebul. Ini pada posisi saat kita masukkan seker ke dalam silindernya begini, ini adalah pasti merasakan timbul gesekan pertama kali. Tapi untuk meminimalisir gesekan tersebut, karena bentuk dari seker ini yang oblak, yaitu adalah penempatan ring sekernya. Karena pada ujung ring seker tersebut kalau salah penempatan itu bisa terjadinya suatu keausan atau timbul gurisan-gurisan tipis beberapa mili saja, itu sudah bisa menimbulkan efek yang sangat fatal, dimana bisa menimbulkan asap di knalpot itu bisa keluar kembali. Karena kerja dari seker ini adalah maju mundur dan gaya kerjanya adalah naik turun begini. Ini adalah karena efek dorongan dari stang seker, sehingga pergerakan piston ini adalah naik turun. Apabila penempatan ring sekernya itu adalah faktor utama, penempatan ring seker itu berada di atas atau di bawah. Ini saya akan lepaskan dulu ring sekernya sebagai simulasi contoh. Untuk penempatannya itu harus benar-benar teliti dan menentukan titik ujung ini, terutama pada ujungnya ini harus bisa menyesuaikan, karena ujungnya ini bisa menimbulkan gorisan pada dinding silindernya. Oke, saya akan pasang dulu ring sekernya. Jadi intinya adalah penempatan ujung ring seker tersebut. Apabila salah atau sejajar, malah bisa timbul ngebul itu banyak sekali, atau asap knalpot itu malah timbulnya banyak sekali, seperti sebelum melakukan oversize atau pergantian seker. Kita masukkan satu persatu dulu.
ring shakernya. Nanti saya akan coba telaah bagaimana cara pemasangan shaker itu dengan benar sesuai dengan posisinya. Untuk pemasangan ini jangan sampai terbalik. Untuk yang ada liris putih ini adalah kompresi pertama. Ini kameranya agak ada liris putih ini adalah kompresi 1 dan ini kompresi 2 yang warnanya hitam sekali ini. Ring kompresi 2. Berarti penempatannya di bawah ring kompresi 1. Jangan sampai terbalik karena bisa menimbulkan kebocoran kompresi atau ngebul bisa jadi. Oke, setelah terpasang kita akan coba atur penempatan ujungnya, karena ujung ring shaker ini adalah sebagai sumber utama yang menyebabkan goresan-goresan pada dinding silinder atau silinder buringnya. Oke, penempatannya usahakan di sisi kita silang begini. Umpamakan kita silang begini, jadi penempatannya itu menyilang pada ujungnya, jangan tepat di atas sini. Kalau memang tepat di atas sini, maka pada pergerakan shaker ini itu bisa, atau ujung ini bisa menggores di dinding silinder tersebut, maka akan timbul ngebul atau oli bisa naik ke atas karena adanya goresan tersebut. Oke, untuk penempatan usahakan ujung cincin ring ini berada di samping shaker, jangan di atas tepat shaker itu sendiri. Demikian pula yang kedua, harus saling silang. Yang ring olinya juga begitu, kita harus melakukan penyilangan, benar-benar silang, sehingga pada ujung ring-ringnya itu tidak tepat berada di atas atau atas dan bawah shaker tersebut. Oke, itu adalah hasil analisa saya sebagai antisipasi apabila melakukan penggantian atau bore up, penggantian shaker baru setelah polter itu tidak timbul ngebul. Biasanya itu terjadi dan keluhan teman-teman subscriber. Ini saya share bagaimana cara mengatasi apabila melakukan pemasangan ring sehingga tidak ngebul. Terus yang kedua adalah ini, biasanya kalau teman-teman tidak mengganti seal klep dengan yang baru, dipastikan oli bisa masuk ke ruang bakar dan menyebabkan motor itu timbul ngebul. Yang kedua adalah seal ini harus perlu benar-benar diperhatikan, karena dalam penggantian ini harus melakukan skur dan seal klep harus diganti dengan yang baru untuk menghindari oli masuk melalui klep dan bisa menimbulkan ngebul tipis pada motor yang baru turun mesin atau ganti shaker. Oke, itu adalah sekilas share saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan saya akhiri dengan lafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share di jejaring sosial ada. Salam kuku hitam dari saya.